Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, kembali dalam praktikum metode analisis perencanaan 2, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera, di mana kali ini kita akan membahas tentang metode peramalan, lebih tepatnya pada analisis time series. Yang pertama adalah outline pembahasan, definisi peramalan, prinsip peramalan, tujuan peramalan, serta asumsi peramalan, konsep dasar peramalan, dan tahapan analisis time series. Yang pertama ada definisi dari peramalan. Peramalan merupakan salah satu metode analisis yang menggunakan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilai di masa yang akan datang. Sedangkan untuk prinsip-prinsip yang digunakan dalam peramalan ada 3. Yang pertama, peramalan melibatkan kesalahan atau error. Yang kedua, peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan. Dan yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dari peramalan jangka panjang. Di mana analisis peramalan memiliki dua teknik, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Di mana pada teknik kualitatif terdapat dua metode, yaitu metode kausal dan metode time series. Sedangkan pada metode teknik kualitatif ada metode ekstrapolasi dan metode normatif. Untuk metode kausal sendiri, sebelumnya telah kita pelajari pada praktikum regresi berganda, yaitu menentukan hubungan variabel untuk meramalkan nilai suatu variabel di masa yang akan datang. Sedangkan pada metode time series, peramalan menggunakan pola dalam sederetan data historis dan mengekstrapolisikan pola tersebut di masa yang akan datang. Dalam artian, peramalan menggunakan metode time series ini tidak menggambarkan sebab akibat terjadinya atau terbentuknya suatu variabel di masa yang akan datang. Dia hanya melihat pola data yang telah terjadi sebelumnya. Nah, analisis time series sendiri memiliki tujuan yang seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk menemukan pola dalam sederet data historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut di masa yang akan datang. Dengan asumsi nilai variabel di masa yang akan datang sangat bergantung pada nilai variabel tersebut di masa lalu atau kesalahan perkiraan variabel tersebut di masa lalu. Sedangkan untuk konsep dasar pada analisis time series adalah tidak berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam bentuk peramalan variabel serta dipandang sebagai sebuah sistem yang sederhana, atau dapat dikatakan sebuah sistem black box yang dimana kita hanya melihat pola kecenderungan data yang telah terbentuk. Oke, selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk pola data dalam data historis atau data masa lalu. Yang pertama ada pola horizontal, atau kita biasa juga ada sebutannya sebagai pola stasioner. Yang kedua ada pola data musiman, yang ketiga ada pola data siklis, dan yang keempat ada pola data tren. Hal ini dilakukan untuk menentukan metode analisis time series yang paling sesuai dengan pola data. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan analisis time series. Yang pertama ada pemilihan data, di mana kita harus menginisialisasikan data, di mana data yang kita gunakan merupakan data historis dan harusnya data tersebut tidak boleh memiliki jeda, atau misalnya seperti ini. Pada kita memiliki data hasil panen padi pada suatu daerah yang dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Nah, kita harus memiliki data panen setiap bulan yang ada, sehingga mendapatkan data seperti ada data di Januari, Februari, dan seterusnya, tapi tidak boleh ada data yang kosong seperti itu. Dan tidak juga diperbolehkan menggunakan data yang runut namun memiliki beda sumber. Jadi diusahakan datanya runut dan satu sumber. Yang kedua, kita memilih metode. Nah, pemilihan metode pada time series ini mewajibkan untuk menyesuaikan dengan pola data.
Tadi yang ada pola data horizontal, ada pola data musiman, dan ada pola data siklis seperti itu. Dan yang selanjutnya kita mengawali data. Awali data itu pengecekan kecocokan pola data dan metode. Selanjutnya ada tahapan peramalannya. Melakukan peramalan sesuai dengan prosedur metode yang dipilih dan menggunakan konsistensi penggunaan metode sepanjang peramalan data uji sehingga dapat menggunakan model yang sesuai dan menghasilkan hasil peramalan dengan nilai mean absolute error atau MEA terkecil. MEA terkecil ini menggambarkan kesalahan atau error yang paling kecil dari analisis time series kita. Selanjutnya, metode pada analisis time series itu ada dua, yaitu metode smoothing dan metode dekomposisi. Di sini saya menjelaskan bersifat recall materi yang telah dijelaskan oleh para dosen, di mana metode smoothing ini bertujuan untuk pembobotan pengamatan masa lalu dalam suatu data time series untuk meramalkan masa depan, serta pada metode dekomposisi mencoba mengidentifikasi komponen yang mendasari pada data yang ada. Sehingga dalam secara generalnya metode smoothing ini digunakan untuk meluruskan data, dimana kan tadi kita lihat ada data yang naik dan ada data yang turun. Nah, metode smoothing ini digunakan untuk meluruskan data sehingga kita dapat meramalkan data sesuai dengan polanya. Sedangkan kalau metode dekomposisi itu memotong-motong data menjadi beberapa bagian. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Tari dalam penjelasan penggunaan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan analisis time series di aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Nah, pertama kita membutuhkan data yang berurutan atau runut yang menunjukkan waktu. Di sini saya menggunakan data perubahan nilai kurs atau nilai jual mata uang asing ke Indonesia, yaitu rupiah. Nah, data yang digunakan ini adalah data yang tiap bulannya yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember dalam setahun, yaitu dalam tahun 2005. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan adalah kita memasukkan tanggal ke data tersebut. Nah, langkahnya ialah pertama kita klik data, kemudian date and time, kemudian kita masukkan years month karena menggunakan data bulan. Yearsnya kita masukkan tahun 2005 dan monthnya kita masukkan 1. Oke, kemudian kita udah muncul seperti ini. Kemudian kita akan mengolah data tersebut, data ini ke moving average. Nah, langkah-langkahnya ialah pertama kita klik transform, kemudian kita klik time series. Nah, kita pindahkan nilai kurs ke sebelahnya. Ini ke sebelahnya. Kemudian kita masukin functionnya, ini prior moving average, kemudian spanity kita isi 3. Kenapa 3? Karena kita di sini menggunakan single moving average dengan periode 3. Kemudian jangan lupa kita klik change. Nah, kita klik OK. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Outputnya ini merupakan nilai yang muncul, nilai menunjukkan case number of non-missing. Maka dari output ini kita akan berubah tabelnya seperti di SPSS. Maka angka akan muncul baru di kolom keempat atau bulan April dan akhirnya yaitu bulan 12. Nah, seperti ini kita lihat di inputnya nih, nilai akan muncul baru di bulan April dan akan muncul sampai dengan akhir bulan Desember, yaitu bulan 12. Jadi
Kenapa dia di bulan 4? Karena single moving average ini menggunakan 3 periode, jadi dia merata-ratakan 3 periode, yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret, yang hasilnya ada di bulan April. Ini pada bulan April, dan begitu seterusnya sampai dengan bulan akhir, yaitu bulan Desember. Nah, yang selanjutnya kita akan menggunakan double moving average. Nah, langkahnya itu sama saja seperti yang tadi. Kita klik transform, kemudian klik time series, kita keluarkan data yang tadi. Nah, kemudian kita masukkan data yang sudah kita moving average. Kemudian kita klik ini prior, ini sebenarnya kita isi 2. Jangan lupa klik change dan klik OK. Nah, ini sama saja yang seperti yang tadi. Outputnya yang average-nya 6 dan match-nya 12, jadi menunjukkan double moving average. Jadi angka baru muncul di kolom ke-6 bulan Juni dan akhirnya pada bulan 12. Nih, kita bisa lihat di data view. Nah, nih bulan Juni dan outputnya di sampai dengan bulan Desember, yaitu bulan 12. Lalu setelah ini kita akan memindahkan kolom bulan, kemudian kolom kurs atau nilai jual mata uang asing ini, kemudian single moving average, dan nilai dari double moving average ini ke Microsoft Excel. Nah, di sini kita bisa lihat yang sudah dipindahkan. Nah, nih pertama kita akan mencari nilai dari single moving average-nya. Dimana langkah yang perlu dilakukan adalah kita mencari nilai E kuadrat ini dengan rumus S dikurang dengan X aksen dikuadratkan. Pertama kita mulai dari bulan April, karena tadi periodenya 3 dan dia baru muncul di bulan April, jadi kita mencarinya baru di bulan April. Nah, ini sama dengan ini S dikurang S, kemudian dikurang X aksen, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini muncul nilainya. Kita agar lebih mudah, kita tarik ke bawah saja sampai bulan Desember. Kemudian kita cari nilai double moving average-nya. Dengan caranya sama saja, tapi bedanya yaitu dia menggunakan nilai S dikurang S double aksen dikuadratkan, sama dengan kita mulainya dari bulan Juni ya, karena nilai baru muncul di bulan Juni, sama dengan S dikurang S double aksen kemudian dikuadratkan. Nah, kita tarik ke bawah lebih mudah. Setelah itu kita mencari nilai SSE. SSE ini merupakan sum square error, yaitu jumlah dari E kuadrat. Jadi kita tinggal menjumlah saja. Klik sum, kemudian kita jumlahkan nilai dari bulan April sampai bulan Desember. Nah, ini kita tarik saja ke ini. Dan langkah yang selanjutnya yaitu kita cari nilai MSE. MSE ini merupakan mean square error yang merupakan rata-rata dari SSE. Maka kita memasukkannya sama dengan average, kemudian ini rata-ratanya. Nah, kemudian kita tarik ke samping agar lebih mudah. Nah, ini nilainya. Jika sudah, maka kita akan membuat grafik plotting. Nah, kita kembali lagi ke SPSS. Cara kita membuat grafik plotting ialah kita awalnya membuka SPSS lagi. Setelah itu kita pilih graphs, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih line,
multiple data in chart art ini kita klik value of individual case, define, kita masukkan di sini data-data yang kita analisis, yaitu nilai kurs atau nilai jual mata uang asing, kemudian single moving average, kemudian double moving average. Nah, kita case number, kemudian kita klik OK. Ya, ini adalah gambar grafik plottingnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut melalui PPT aja. Kemudian kita kembali lagi ke Microsoft Excel. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita dari Microsoft Excel ini kita akan menentukan metode apakah yang akan kita gunakan dengan melihat nilai kecil dari MSE. Maka dari data ini, maka yang kita gunakan yaitu nilai double moving average, dimana di sini mempunyai nilai MSE yang lebih kecil dibandingkan dengan single moving average. Nah, ini kita akan mencari nilai dari uji tails. Nah, dimana ini kita menggunakan nilai X double action sebagai X action. Nah, kemudian S ini sebagai XI. Nah, jadi kita mulainya dari bulan Juli. Kenapa dari bulan Juli? Karena XI plus 1 yaitu kan XI nya itu bulan Juni ditambah 1 jadi bulan Juli, dan XI plus 1 yaitu bulan XI nya bulan Juni ditambah 1 jadi bulan Juli, dibagi dengan bulan Juli lagi karena dia XA nya XI tidak ditambah 1. Ini bisa kita lihat di sini, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Di sini jadi XI plus 1 bulan Juli, kemudian dikurang XI plus 1 ini, kemudian dibagi dengan XI yaitu bulan Juni. Kemudian kita kuadratkan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian agar lebih mudah kita tarik sampai bulan Desember. Nah, yang ini juga sama saja. Ini XI plus 1 berarti dia di bulan Juli dikurang XI yaitu bulan Juni, kemudian dibagi nilai di bulan Juni lagi, kemudian dikuadratkan. Jadi sama dengan, perhatikan baik-baik, XI plus 1 Juli dikurang dengan XI Juni, kemudian dibagi XI Juni lagi, kemudian jangan lupa kita kuadratkan. Nah, agar lebih mudah kita tarik ke bawah. Nah, setelah sudah, maka kita akan mencari totalnya. Totalnya ini seperti biasa ya, total ini langsung saja kemudian kita tarik ke samping. Nah, kemudian nilai U. Nah, nilai U ini apa sih? Nilai U ini dia yaitu akar dari sigma ini dibagi sama sigma ini. Jadinya kita menggunakan sama dengan SIRT untuk akarnya. Ini kita menggunakan SIRT, kemudian kita ini dibagi dengan sigma ini. Nah, ini maka hasilnya akan seperti ini. Ini rumusnya ya untuk mencari nilai U. Setelah itu nilai U ini dia lebih kecil dibandingkan 1, jadi metode ini yang digunakan adalah double moving average.
Nah, jika U dia lebih dari 1, maka metode yang digunakan dia single moving average. Karena pada data ini yang digunakan metode double moving average, maka metode ini dia lebih baik dibandingkan metode naif. Nah, apa itu sih metode naif itu? Metode naif adalah metode yang tidak masuk akal, yaitu metode yang menentukan peramalan berdasarkan nilai sebelumnya, hanya berdasarkan nilai sebelumnya. Jadi contohnya misalnya kita mempunyai nilai kurs, kemudian dari nilai kurs ini dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2005, maka dengan metode ini kita hanya melihat di tahun 2005 ini, dan ini akan terulang di tahun berikutnya, sehingga nilai angkanya tidak berbeda dan tidak akan masuk akal. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya melalui PPT. Kemudian di sini kita akan mencari moving average, dimana di sini kita membutuhkan perumusan nilai A dan B, maka yang pertama kita lakukan yaitu kita menghitung nilai A-nya. Nah, cara menghitung nilai A-nya ini kita mencarinya dengan 2 dikali X aksen dikurang dengan X double aksen. Nah, ini kita carinya di kolom bulan Juni. Nah, kita klik sama dengan 2 kemudian dikali X aksen, kemudian dikurang dengan S double aksen kurang. Nah, ini menjadi lebih mudah, kita tarik ke bawah ya sampai bulan Desember. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian kita cari nilai B-nya. Nah, nilai B-nya ini sama saja, dia menggunakan rumus 2 dibagi N-1, kemudian S aksen dikurang sama X double aksen. Nah, di sini N-nya yaitu 2, jadi 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Jadi nggak usah kita masukin aja ya, karena sama aja. Jadi langsung aja sama dengan 2 dikali X aksen kemudian dikurang X double aksen, kemudian nah ini kita tarik ke bawah. Dan setelah itu kita cari nilai A plus B dengan M-nya sama dengan 1, karena B dikali 1 sama dengan 1 ya. Tidak percaya, kita masukkan saja M-nya 1 biar lebih afdal. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kita sama dengan, langsung jumlahkan saja A terus plus B dan dikali 1. Nah, ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita setelah kita menemukan nilai A, B, dan A plus B, kemudian kita akan mengacu dengan perumus ini. Kita akan menentukan perumusan dengan bulan terakhir. Nah, ini dengan bulan terakhir yaitu bulan Desember, dengan nilai A dan B nya pada Microsoft Excel kita menggunakan bulan terakhirnya. Nih, udah bulan terakhir ini. Ini pada bulan terakhir yaitu A nya yaitu sebesar 9206,9, kemudian B nya yaitu 55,58 menggunakan nilai ini. Nah, ini ya, kita pindahkan ke Word ya. Nah, ini rumusnya FT plus M sama dengan AT plus BT kali M. A nya tadi itu nilai yang bulan terakhir tadi ditambah dengan B nya bulan terakhir tadi bulan Desember, dan M nya ini merupakan perhitungan bulan dari bulan Desember tahun 2005 ke bulan Mei tahun 2008, yaitu berjumlah 29 bulan. Jadi M nya 29, maka 9206,9 ditambah 55,58 kali 29, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya maka
Artinya nilai kurs jual USD terhadap rupiah pada bulan Mei tahun 2008 yaitu sebesar 10.818,72. Nah, kemudian ini saya jelaskan dari hasil outputnya tadi. Nah, di sini analisis hasil perhitungan SPSS dan Microsoft Excel, dimana di sini udah saya jelaskan tadi ya di awal pada tabel credit series di atas menunjukkan bahwa analisis rata-rata itu menggunakan tahap moving average dengan nilai span yaitu 3. Nah, dari analisis tersebut terdapat suatu nilai jual mata uang asing yang telah dicari minnya atau rata-ratanya dari 3 objek yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret atau data awal. Nah, maka hasilnya terdapat pada data selanjutnya yaitu pada bulan 4, bulan keempat, dan sampai dengan bulan 12 yaitu bulan Desember. Data yang selanjutnya yaitu sama saja seperti yang sebelumnya pada tabel credit series ini, maka menunjukkan hasil analisis rata-rata yang menggunakan tahap moving average dengan nilai span yaitu yang berbeda yaitu 2. Data di atas merupakan data dari uji kedua setelah yang pertama dilakukan yaitu dengan span 3. Data ini dengan nilai span 2 hasilnya terdapat pada data selanjutnya yaitu pada kolom ke-6 yaitu bulan Juni dan akhirnya yaitu pada bulan Desember yaitu bulan 12. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian di grafik plotting ini pada gambar grafik plotting ini menunjukkan nilai DMA yaitu berwarna hijau, ini yang berwarna hijau, dan nilai SMA yang berwarna merah, sedangkan nilai jual mata uang asing itu ditunjukkan dengan warna biru ini yang lebih besar. Nah, pada gambar grafik ini di mana warna hijau atau DMA ini dia memiliki bentuk yang garisnya hampir sama dengan nilai jual mata uang asing yang berwarna biru ini. Jadi dia memiliki kemiripan pola, ini memiliki, kalian perhatikan saja, memiliki kemiripan pola dengan grafik nilai kurs jual yang sesungguhnya. Jadi hal ini menunjukkan ketepatan dalam melakukan analisis dari metode yang dilakukan yaitu analisis double moving average. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan analisis dari hasil perhitungan SPSS dan Microsoft Excel, dimana di sini kita berdasarkan tabel ini yang kita sudah hitung tadi di Microsoft Excel yang data pertama, berdasarkan data tersebut nilai MSE DMA itu dia lebih kecil dari nilai MSE SMA, artinya hasil peramalan yang digunakan yaitu DMA karena nilai hasilnya lebih kecil ya dibandingkan dengan SMA. Nih ada nilai DMA-nya 4,597,78 sedangkan ini 33,309,35. Nah, jadi yang digunakan MSE yang paling kecil yaitu DMA, double moving average. Kemudian ya ini data yang selanjutnya tadi yang kita hitung juga, dimana dari data ini dia memiliki nilai U yang kurang dari 1. Jadi metode peramalan DMA ini yang digunakan dia lebih baik daripada metode naif. Dengan demikian maka sudah saya jelaskan tadi metode naif seperti apa ya. Maka dengan demikian dapat dilakukan analisis time series yang selanjutnya yaitu dengan membentuk persamaan MA linear. Nah, ini yang tadi persamaan A plus B kemudian dikali dengan jumlah M atau jumlah bulan yang menjadi perhitungan kita. Jadi nilai kurs jual USD terhadap rupiah pada bulan Mei 2008 yaitu sebesar 10.818,72. Nah, itu berdasarkan perhitungan ini. Sekian itu yang bisa saya jelaskan terkait perhitungan analisis time series menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan saja nanti di grup ya. Terima kasih.